Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang mana kasus ini terjadi di Lampung Tengah, di mana ada suami yang menembak istrinya sendiri dengan senjata rakitan. Mungkin kita nggak perlu berlama-lama lagi ya, biar nggak panjang-panjang banget videonya. Dan seperti biasanya, kalau misalkan kalian ada di tempat yang ramai, kalian coba cari tempat yang tenang. Dan kalau misalkan kalian punya handset, silahkan dipakai. Dan berikut ini adalah kasusnya. Peristiwa ini terjadi di Lampung Tengah, tepatnya di Dusun 1 Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekitar kurang lebih pukul 8 pagi. Korban dari peristiwa ini bernama Yeni Julia, umur 20 tahun, dan pelaku bernama Rifai, umur 24 tahun. Wow, ini sih masih muda banget ya mereka. Semuanya berawal dari perdebatan rumah tangga yang tidak diketahui pasti apa yang didebatkan. Tapi yang pasti, sebelum terjadi peristiwa penembakan itu, ada percekcokan antara Yeni dan juga Rifai. Terus singkat cerita, Rifai dengan emosi yang menggebu-gebu, dia itu lalu menembak lengan tangan kanan istrinya dengan dugaan sementara senjata api yang digunakan adalah senpi rakitan. Terus setelah itu istrinya itu keluar rumah dengan histeris menangis meronta-ronta. Sedangkan Rifai itu kabur melarikan diri dan meninggalkan istrinya yang sedang mengalami luka di tangannya. Tidak lama dari kejadian tersebut, beberapa warga itu mulai berdatangan karena mendengar suara jeritan histeris kesakitan Yeni. Terus sejumlah warga itu cepat-cepat mengevakuasi Yeni dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada pukul 9.30, ada beberapa polisi yang mendatangi tempat kejadian untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat itu. Polisi berharap bahwa pelaku itu bisa kooperatif untuk menyerahkan diri. Lalu pada tanggal 1 Oktober hari itu juga, polisi itu masih berusaha untuk mengejar pelaku dengan beberapa petunjuk pengejaran itu. Polisi berharap bisa menemukan tersangka. 3 hari berlalu, pelaku masih belum ditemukan setelah melarikan diri. Namun sepintar-pintarnya pelaku bersembunyi, tetap aja pasti ketemu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi pada saat pelaku sedang menikmati makan di sebuah restoran di daerah Kecamatan Bandar, Lampung Tengah, yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar kurang lebih pukul 8 malam. Polisi tidak hanya menangkap pelaku saja, tapi polisi juga berhasil menyita senpi yang diduga digunakan untuk menembak korban. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku di Mapolres Lampung Tengah, dan mungkin kita tunggu aja update-nya dari hukuman yang diterima oleh pelaku. Namun di sini tuh aku menemukan berita yang sedikit agak berbeda ya. Entah ini ada kesalahan informasi atau gimana gitu, salah ketik mungkin juga bisa. Makanya aku sampaikan sekalian biar kalian itu tidak misinformasi nantinya gitu. Aku kutip dari tribunnews.com yang dikutip dari tribunlampung.co.id gitu. Bapak Arifin itu menuturkan bahwa setelah kabur selama 3 hari, akhirnya pelaku bertanggung jawab dan menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya ke Mapolres Lampung Tengah. Di sini aku nggak berani untuk berstatement soal ini. Yang penting aku berusaha memberikan berita yang ada dan sudah beredar. Dan sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan informasi keduanya. Karena ya kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa dan kayak gimana. Di mataku yang penting pelaku sudah ditangkap dan dihukum, ya udah gitu. Kita coba beralih ke kondisi korban. Sementara ini korban itu masih dirawat di RS Hukum Medical Center atau YMC Lampung Tengah. Korban itu mengalami patah tulang karena peluru yang ditembak itu menembus lengan tangan korban dan membuat tulangnya patah. Setelah ini semua selesai, polisi juga memeriksa saksi-saksi yang waktu itu ada di TKP dan memastikan apakah yang menembak ini adalah aparat atau bukan. Ternyata ya Rifai itu adalah warga sipil biasa dan bukan Polri atau TNI. Sedangkan kita tahu ya, kepemilikan senpi tanpa surat izin itu sudah pasti dilarang di negara kita. Jadi ya sudah pasti ditangkap orang yang punya senpi ilegal gitu. Dan ya itu mungkin sedikit berita tentang penembakan istri. Sebenarnya kasus ini itu memang sedikit gitu
Ya aku sampaikan apa adanya aja. Kalau misalkan kasusnya itu panjang pasti aku panjangin. Tapi kalau misalkan kasusnya sedikit ya aku sampaikan dengan sedikit aja. Mungkin ya sisanya ya storytelling gak jelas kayak gini gitu ya. Tapi yang pasti poin yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ya lagi-lagi itu tetap harus hati-hati buat kaum perempuan gitu kalau misalkan cari pasangan. Dan di konten selanjutnya aku tuh juga membahas soal laki-laki yang membunuh istrinya sendiri dan itu di depan anaknya. Dan aku beberapa kali ketika meriset berita ini yang keluar rata-rata pencarian yang aku lihat saat ini itu kebanyakan laki-laki yang menghabisi pacarnya, laki-laki yang menghabisi istrinya, laki-laki yang menghabisi tunangannya dan lain-lain. Nggak tahu kenapa banyak banget kasus yang harus disampaikan, tapi nggak mungkin semuanya soal pembunuhan-pembunuhan ini kan ya. Dan ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Ini cuma sedikit aja, kalau misalkan kalian mungkin bosen ya maaf. Karena ya padanya aja. Ya mungkin itu aja ya kasus soal penembakan istri. Ya semoga kita doakan aja si laki-laki ini tuh dipenjara sesuai hukuman yang berlaku dan semoga istrinya disehatkan gitu. Dan buat temen-temen di luar sana mau laki-laki mau perempuan, kalau misalkan kalian punya pasangan yang toksik tinggalin aja nggak apa-apa ya. Nggak usah nyesel, nggak bakal nyesel kalian. Kalau misalkan pacar kalian bener-bener toksik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.